Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukurillah. La haula wa la quwwata illa billah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah dan para pendengar kaum muslimin di mana saja yang dirahmati Allah. Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 67 sampai 70. Al-ahillau yawma idim ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ya ibadi la khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tukhbarun. Hai orang-orang yang menjadi teman pada hari itu, yakni hari kiamat, sebagian menjadi musuh terhadap yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Hai para hambaku, pada hari ini tidak ada rasa takut bagi kamu sekalian, dan kamu sekalian tidak berduka cita. Mereka adalah orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, dan adalah mereka itu semua berislam, yakni berserah diri kepada Allah. Masuklah kamu sekalian ke dalam surga dengan bersukaria. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Zayyinu majalisakum bis salati alayya fa inna salatakum alayya nuru yawmal qiyamah. Hiasilah tempat-tempat pertemuanmu dengan membaca salawat untukku. Karena sesungguhnya salawatmu untukku itu menjadi sinar di hari kiamat. Diriwayatkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ta'ala ibadan yuda'u lahum yawmal qiyamatil manabiru yaquduna 'alaiha hum qaumun libasuhum nuru wa wujuhum nurul laisu bi anbiya'a wa la syuhada'a yaghbiduhumul anbiya'u wa syuhada' faqalu man hum ya Rasulullah qal al-mutahabbuna fillahi wal-mutazawiruna fillahi wal-mutajalisuna fillah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai para hamba yang besok di hari kiamat. Disediakan bagi mereka itu beberapa mimbar, serta mereka itu duduk di atas mimbar-mimbar itu. Mereka adalah kaum atau kelompok yang pakaiannya cahaya dan wajah-wajahnya juga cahaya. Mereka itu bukan para nabi dan bukan para syuhada, bahkan para nabi dan para syuhada sama iri kepada mereka. Mereka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka itu? Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang bercinta kasih karena Allah. Orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah. Dan orang-orang yang bergaul dengan baik karena Allah. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa
Beliau bersabda, Aukhawwahu ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam. Qal, Ya Musa, hal amilta li amalan qad. Qal, Ilahi sallaitu laka, wasumtu laka, wa tasaddaqtu laka, wa takartu laka. Faqala Allahu ya Musa, Inna salata laka burhan, was-sawmu laka junnah, was-sadaqatu laka dhillun, was-zikru laka nur, fa ayyu amalin amil tali. Faqal, dulluni ala amalin huwa lak. Qal, ya Musa hal walaita li waliyan qad, wal adaita li aduwan qad. Allah Ta'ala telah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Seraya berfirman, Hai Musa, apakah engkau telah melakukan suatu perbuatan untukku sama sekali? Kata Nabi Musa, Tuhanku, aku telah mengerjakan sholat untukmu. Aku telah berpuasa untukmu. Aku memberikan sedekah untukmu. Dan aku berzikir juga untukmu. Firman Allah, Hai Musa, sesungguhnya sholat bagimu untuk itu merupakan pertanda. Puasa bagimu sebagai benteng. Sedekah bagimu sebagai bayangan, yakni tempat berteduh. Dan zikir bagimu sebagai nur atau cahaya. Maka amal perbuatan apakah yang telah kamu kerjakan untukku? Kata Nabi Musa, tunjukkanlah kepadaku suatu amal untukmu. Firman Allah, Hai Musa, apakah engkau telah memegang suatu kekuasaan dengan rasa kasih sayang karena aku dan telah memusuhi musuhku juga karena aku sama sekali? Maka bisa diketahui bahwa amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah cinta kasih karena Allah dan marah atau benci juga karena Allah. Bahwa amal perbuatan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala adalah cinta kasih karena Allah dan amarah atau benci juga karena Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, Ainal mutahabbuna fi fawaizati wa jalali al-yawma udilluhum yidilli yawma la dilla illa dilli. Sesungguhnya Allah berfirman di hari kiamat, di mana orang-orang yang bercinta kasih karena aku, di mana orang-orang yang bercinta kasih karena aku, demi keperkasaanku dan demi ketinggianku, hari ini aku berikan awan untuk mereka berteduh. Pada waktu orang tidak ada lagi tempat berteduh kecuali daripadaku. Dalam sebuah hadis diterangkan, annahu yu'ta birajulin mu'minin fil qiyamati fatuzanu amaluhu wa turajjihu sayyi'atuhu ala khasanatihi wa yu'maru bihi ilan nari fayaqul, Ya Rabbi, amhilni sya'atan astauhibu min ummi hasanatan. Fayumhiluhu fayati ilaiha fayaqul, Ya ummahu billadhi rabbaitini fid dunya wa ballagtani ila kulli ihsanin habili hasanatan min hasanatika kai anjua minan nari fataqul, Ya bunayya anni ajizatun fi sya'ni wa mutahayyiratun fi amri wa kaifa yumkinuhni an ukhallisokal yawm fajai'asya minha. Wahakada ya'ti ila jami'i aqribaihi fajai'asya minhum jami'a faya'murullaha ta'ala bihi ilan nar fayarahu khaliluhu yushaku ilan nar wa yakulu lahul khalil wahabtu laka jami'a hasanati liyahjua akhaduna minan nar wadhalika ahwanu min ayyakuna ilana fin nar fayu'maru bihi lal jannah fasri'u ilaiha
Fayunada fit tariq laysa minal futuwati an tansa khalilaka finnar fatadkhulal jannata fayakhirru sajidan wa yashfa'u lah fayamuru Allah ta'ala bihima ilal jannah. Sesungguhnya ada didatangkan seorang laki-laki yang beriman di hari kiamat. Maka ditimbanglah semua amal perbuatannya. Ternyata perbuatannya yang jahat lebih berat daripada amal perbuatan yang baik. Sehingga dia diperintahkan masuk neraka. Maka dia berkata atau usul, wahai Tuanku, akhirkanlah aku sesaat. Aku akan minta kebaikan kepada ibuku. Allah Ta'ala pun memberikan kesempatan kepadanya. Dia laki-laki itu datang kepada ibunya. Maka dia berkata, aduhai ibu, dengan apa-apa yang engkau telah titipkan kepadaku ketika di dunia dan telah engkau sampaikan aku pada tiap-tiap yang baik, maka berikanlah kebaikan dari beberapa kebaikanmu kepadaku agar supaya aku selamat dari neraka. Ibu menjawab, wahai anakku, sungguh keadaanku sekarang ini lemah sekali dan aku pun kebingungan dalam urusanku, maka bagaimana mungkin aku bisa menyelamatkan engkau? Orang laki-laki itu pun menjadi putus asa terhadap ibunya. Dan demikian juga dia datang kepada para semua kerabatnya. Maka dia berputus asa dari mereka semua. Maka Allah Ta'ala perintahkan memasukkannya ke dalam neraka. Temannya melihat dia dihalaukan ke neraka. Maka berkata, telah aku berikan kepadamu semua kebaikanku. Agar supaya salah seorang dari kita bisa selamat dari neraka. Dan yang demikian itu lebih ringan daripada kita keduanya masuk ke dalam neraka. Maka dia diperintahkan masuk ke surga dan dia cepat-cepat masukinya. Kemudian ada seruan di jalan. Tidak terbilang kasih sayang. Engkau melupakan saudara atau temanmu di dalam neraka. Sedang engkau sendiri masuk surga. Maka dia bersungkur sujud dan memberikan syafaat atau pertolongan kepadanya. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan keduanya masuk ke dalam surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jara akhahul muslim, man jara akhahul muslim, falahu bi kulli khutwatin hatta yarji'a itku raqabatin wa yuhattu andu biya alfu syai'atin wa yuktabu lahu alfu khasanatin wa yurfa'u lahu nurun kanuril arsy inda rabbi." Barang siapa yang mengunjungi saudara muslim, barang siapa mengunjungi saudaranya yang muslim, maka baginya tiap-tiap langkah pahala seperti memerdekakan seorang hamba sehingga dia pulang. Dan dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan tiap-tiap langkahnya, serta dicatat baginya 1000 kebaikan, bahkan diangkat atau dianugerahkan padanya nur atau cahaya seperti cahaya aras di sisi Tuhannya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La ukhbirukum birijalikum min ahlil jannah." Qulna bala ya Rasulullah. Qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, "An-nabiyyu fil jannah, was-siddiqu fil jannah, was-syahidu fil jannah, war-rajulu yazuru akhahul muslimu fi nahiyatil misri la yazuruhu illa Allahu fil jannah." Maukah kamu sekalian aku beritahukan orang-orang dari antaramu yang termasuk penghuni surga? Kami sekalian menjawab, ya wahai Rasulullah. Maukah kamu sekalian aku beritahukan orang-orang dari antaramu yang termasuk penghuni surga? Kami sekalian menjawab, ya wahai Rasulullah. Beliau Nabi SAW bersabda, Nabi di surga, orang yang benar atau Abu Bakar Siddiq di surga, orang yang mati syahid di surga, dan orang yang mengunjungi saudaranya muslim di sudut atau di luar kota tidak akan dikunjungi kecuali oleh Allah di dalam atau ketika dia di dalam surga. Diriwayatkan dari Bahira
Dari Nabi SAW beliau bersabda, inna fil jannati ghurafan ghurafan yura dhahiruha min batiniha wa bil aksi a'addaha Allahu lil mutahabbinina wal mutasawirina wal mutabadilina fi. Sesungguhnya di dalam surga itu terdapat beberapa kamar yang luar bisa dilihat dari dalam dan sebaliknya. Kamar-kamar itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang saling cinta kasih, orang-orang yang mau saling kunjung mengunjungi, dan bagi orang-orang yang saling bantu-membantu karena Allah. Hadis rawahu Tabrani. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa dia berkata, beliau Nabi SAW bersabda, al-mutahabbuna wal-mutasawiruna fillahi ala amutin miyaqutatin khamra fi ra'sil amuti wa sab'una alfi ghurfatin tudhi'u ala ahli jannati kama tudhi'u syamsha ala ahli dunya wa yaqulu ahlul jannati intaliqu bina nandur ilal mutahabbina fillahi فإذا أسرفوا عليهم أضاءت وجوههم كما تضيء الشمس على أهل الدنيا عليهم ثياب خضر من سندس مكتوب على جباههم هؤلاء المتحبون في الله والمتجاورون. Orang-orang yang saling cinta kasih dan orang-orang yang saling kunjung mengunjung karena Allah. Maka karena itu di atas tiang dari permata merah. Di atas tiang itu terdapat 70.000 kamar yang menyinari penghuni surga sebagaimana matahari menyinari penghuni dunia. Maka penduduk surga sama berkata, mari kita sekalian pergi melihat orang-orang yang saling cinta kasih karena Allah. Dan tatkala mereka itu sudah dekat dari orang-orang yang saling bercinta kasih karena Allah, maka wajah-wajah muka menjadi bersinar seperti matahari menyinari penduduk dunia. Mereka mengenakan pakaian sutra hijau serta tertulis pada dahi mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang saling bercinta kasih karena Allah dan juga saling kunjung mengunjungi. Dan diriwayatkan pula oleh Ali bin Husain bahwa dia menerangkan, apabila orang-orang yang dahulu dan orang-orang yang akhir telah berkumpul, maka ada suatu seruan di mana jiran-jiran Allah di bumi atau di dunia. Maka berdirilah sekelompok manusia yang mau masuk ke dalam surga. Kemudian para malaikat berkata kepada mereka, kamu sekalian mau kemana? Mereka menjawab, mau ke surga. Malaikat berkata, hadapilah hisab lebih dahulu. Mereka menjawab, ya baik. Malaikat berkata, siapakah kamu sekalian? Mereka menjawab, kami adalah jiran-jiran Allah. Malaikat berkata, apakah buktinya kamu berjiran? Mereka menjawab, adalah kami sekalian ini saling bercinta kasih karena Allah. Kata malaikat, masuklah kamu sekalian ke dalam surga, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Diterangkan dalam sebuah hadis, idza kana yaumal qiyamati ya'muru wa ta'ala an yakdura baina yadayhi rajulani mu'minani akhaduma asin wal akharu muti'un wa qad mata 'alal iman. Wa ya'muru ridwana ay yadhhaba bir rajulil ladzina kanu muti'an ilal jannati wa rimuhu fayaqul ana kuntu anhu radiyan wa ya'muru zabaniyata ay yadhhabu bil ladzina kana asiyan ilan nari wa yu'adzibuna adaban syadida fayaqul innahu kana syaribal khamri wa yadhabul muti'u dakhikan masruran nahwal jannah wa idza qaruba minal jannati yasma'u nida'ahu min wara'ihi yaqul billahi ya sahibi wa ya habibi irhamni wasfa' fi فإذا سمع المطيع ذلك النداء يقف في موضعه ولا يدخل الجنة فيقول له رضوان ادخل الجنة واشكر الله تعالى على
ما نجوت من النار فيقول لا أدخل الجنة اذهب بي إلى النار فيقول رضوان كيف أذهب بك إلى النار وقد أمرني الله أن أدخلك الجنة وأدخل وأحدمك ويقول الرجل أنا لا أريد خدمتك ولا الجنة فجناتي منادي يا رضوان أنا أعلم فيما في سر أبدي ولكن سلم أنت تعلم ما في ضميري فيقول له رضوان لما لا تدخل الجنة وترضى بالنار ويقول لأن الآسي الذي ذهب إلى النار كان يعرفني في الدنيا ونادى واعتذر إلي وطلب مني الشفاعة وأنا لا أقدر أن أخرجه من النار وأدخل الجنة فلم يبقى لي إلا أن أذهب إلى النار فأكون معه في العذاب وجناتي منادي في من قبل الرحمة يا أبدي أنت بضعفك لم ترضى أن يذهب ذلك إلى النار إلا أنه راك في الدنيا رؤية قليلة وكان يعرفك وصاحبك أياما قليلة وكيف أرضى أنا بدخول عبد النار وقد كان يعرفني في جميع أمره واتخذني إلها 70 سنة فاذهب إلى الجنة فقد أفوت عنه ووهبته لك. Tatkala telah datang hari kiamat, maka Allah Ta'ala memerintahkan kehadiran dua orang mukmin di hadapannya. Dua orang itu, yang satu pelaku durhaka, yang lain orang yang taat, sedang kedua-duanya mati tetap dalam keadaan beriman. Maka Allah menyuruh malaikat Ridwan agar supaya membawa orang yang taat ke surga, serta mulaikannya seraya berfirman, aku telah merelakan dia. Dan dia memerintahkan malaikat Zabaniyah agar supaya mereka membawa orang yang durhaka ke neraka serta menyiksanya dengan siksa yang sangat pedih. Seraya dia Allah berfirman, sungguh dia adalah peminum arak. Maka orang yang taat itu pergi ke surga sambil tertawa kegirangan. Tatkala dia sudah dekat dengan surga, dia mendengar suruhan orang yang durhaka tadi dari belakangnya dengan ucapannya, hai temanku, hai kekasihku, belas kasihanilah aku dan berikan pertolongan kepadaku. Ketika orang yang taat mendengar suruhan itu, maka dia berhenti di tempatnya dan tidak masuk ke dalam surga. Maka malaikat Ridwan berkata kepadanya, masuklah ke dalam surga dan bersyukurlah kepada Allah Ta'ala sebab engkau telah selamat dari neraka. Orang mukmin yang taat itu berkata atau menjawab, aku tidak akan masuk ke surga dan bawalah aku ke dalam neraka. Maka malaikat Ridwan berkata, bagaimana aku membawamu ke neraka? Padahal Allah telah memerintahkan aku agar supaya memasukkan kamu ke dalam surga dan melayani engkau. Kata laki-laki itu, aku tidak mengendaki pelayananmu dan tidak mengendaki surga. Kemudian ada suara berseru, hai Ridwan, aku maha mengetahui apa-apa yang dirasakan oleh hambaku. Namun demikian tanyakanlah dia sendiri. Tanyalah dia sendiri, sehingga engkau mengetahui apa yang dikandung oleh nuraninya. Kata malaikat Ridwan padanya, mengapa engkau tidak mau masuk surga dan rela ke neraka? Orang laki-laki itu menjawab, karena orang yang durhaka yang pergi ke neraka itu telah mengenal aku di dunia. Kemudian dia memanggil serta mengadukan persoalannya kepadaku, dan dia pun minta pertolongan kepadaku. Sedang aku tidak mampu mengeluarkan dia dari neraka, serta memasukkannya ke dalam surga. Maka tidak ada jalan bagiku kecuali pergi ke neraka juga, agar supaya aku bersamanya dalam siksa neraka. Maka ada seruan dari Allah yang Maha Rahman, hai hambaku, engkau dengan kelemahanmu tidak menyukai atau tidak rela dia masuk ke dalam neraka. Namun dia telah melihatmu di dunia hanya sebentar, dan dia pun mengenalimu, mengetahuimu, serta menemanimu hanya beberapa hari saja. Maka bagaimana aku merelakan dia hambaku masuk neraka, sedang dia telah mengetahui atau bermakrifat kepadaku selama umurnya, dan telah menjadikan aku sebagai Tuhannya selama 70 tahun. Maka pergilah engkau ke dalam surga, dan sungguh aku telah mengampuni
dan aku berikan atau serahkan dia kepada engkau. Dan diriwayatkan bahwa ada dua orang bersaudara karena Allah saling bertemu. Dan diriwayatkan bahwa ada dua orang yang bersaudara karena Allah saling bertemu. Maka kata salah seorang dari keduanya kepada yang lainnya, dari mana engkau datang? Jawabnya, aku dari menunaikan ibadah haji ke Baitul Haram dan mengunjungi kubur Nabi SAW. Maka kamu dari mana? Dia berkata, dari mengunjungi teman yang aku cintai karena Allah. Kata temannya tadi, sudahkah engkau memberikan keutamaan kunjunganmu itu kepadaku, sehingga aku akan memberikan kepadamu keutamaan ibadah hajiku itu. Maka temannya itu berpikir sampai lama, tiba-tiba ada suara mengatakan, mengunjungi saudara yang karena Allah itu lebih utama daripada ibadah haji sunnah 100 kali. Ada sementara ulama menceritakan di dalam firman Allah Ta'ala di surat Yusuf alaihissalam, waja'u abahum isya'ayyabkun, dan mereka datang kepada ayahnya di waktu malam dengan menangis, yakni dengan dusta, dan mereka sama membawa serigala yang mereka tangkap dengan kekerasan. Mereka berkata kepada ayahnya, inilah serigala yang telah memangsa putra engkau Yusuf. Maka Nabi Yakub alaihissalam menyendiri dengan serigala itu. Dan beliau Nabi Yakub mengerjakan sholat 2 rakaat. Kemudian berkata, hai serigala, apakah engkau telah makan anakku dan kasih sayangku? Maka Allah Ta'ala mentakdirkan serigala itu bisa berbicara. Kemudian berkata, aku berlindung kepada Allah, wahai Nabi Allah. Sesungguhnya daging para Nabi itu tidak akan dimakan oleh bumi. Tidak akan dimakan api. Dan tidak akan dimakan oleh binatang buas. Tetapi mereka putra-putramu telah menangkapku dengan kekerasan, kemudian membawaku kepadamu. Kata Nabi Yakub kepadanya, hai serigala, bagaimana engkau terjatuh di tangan mereka? Dari mana engkau datang dan kepada engkau? Dan kemana engkau pergi? Kata serigala, aku dari daerah Jurjan akan menuju ke Kan'an untuk mengunjungi saudaraku yang kami bersaudara karena Allah. Kata Nabi Yakub alaihissalam, mengapa engkau mengunjunginya? Kata serigala, karena ayahku telah mengatakan dari nenekku, dan nenekku dari nenekmu, Nabi Ibrahim al-Khalil alaihissalam, bahwa beliau berkata, barang siapa mengunjungi saudaranya yang persaudaraannya karena Allah, maka Allah Ta'ala mencatat baginya 1000 kebagusan, dan menghapuskan daripadanya 1000 kejahatan, bahkan mengangkat baginya 1000 derajat, serta menyelamatkannya dari siksa di hari kiamat, dengan sebab kunjungannya kepada saudaranya. Dan dia Allah mengumpulkan dia dan saudaranya itu di surga seperti kumpulnya jari telunjuk dengan jari tengah. Dan aku mau mengunjungi serigala yang dia saudara sesuan denganku. Maka aku mendengar kematiannya dan aku merasa sedih. Kata Nabi Yakub alaihissalam, tulislah olehmu sekalian hadis ini dari serigala ini. Hai saudara-saudaraku, sungguh serigala ini mengunjungi saudaranya yang karena Allah untuk memperoleh pahala dari Allah dan selamat dari siksanya, dan bisa berkumpul antara dia dengan saudaranya di dalam surga. Maka bagaimana kamu sekalian tidak mencari pahala dari Allah dengan sebab mengunjungi saudara-saudaramu, dan tidak mencari keselamatan dari siksanya, serta tidak berusaha agar supaya kamu sekalian bisa berkumpul dengan saudara-saudaramu di dalam surga. Adapun bala orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah, maka telah diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa dia berkata, beliau Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min abdi yazuru aqalahu fillahi illa qala Allah ta'ala fi malakuti arsy abdi zararani wa la yakrahu aidiyafatahu la ardo li abdi kiron dunal jannah." Tiada seorang hamba yang mengunjungi saudaranya karena Allah, kecuali Allah Ta'ala berfirman di kerajaan arasnya, hambaku telah mengunjungi aku, dan akulah yang memberikan hidangan atau jamuannya.
serta aku tidak rela terhadap hidangan untuk hambaku itu kecuali surga. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja rajulun nakhalahu billahi farsadahu ala madrajatihi malakan. Qal aina turid? Uridu fulanan. Qal ali qarabati. Qal la. Qal ali nikmatin lahu indaka turiduha. Qal la. Qal fa fima tajuru? Qal inni uhibbuhu fillah. Qal inni rasulullah ilaika wa inna yuhibbuka wa iyyahu. Ada seorang laki-laki yang keluar mengunjungi saudaranya yang karena Allah. Maka Allah mengutus satu malaikat untuk mengawasi perjalanannya. Kata malaikat itu, engkau mau kemana? Kata laki-laki itu, mau ke tempat si fulan. Kata malaikat, apa karena hubungan kerabat dengan dia? Kata laki-laki itu, tidak. Kata malaikat, apakah karena pemberiannya yang engkau kendaki? Kata laki-laki itu, tidak. Kata malaikat, dalam masalah apa engkau mengunjunginya? Kata laki-laki itu, sungguh aku mencintai karena Allah. Kata malaikat, sungguh aku adalah utusan Allah kepadamu. Dan sesungguhnya dia Allah cinta kepadamu dan juga kepadanya. Diriwayatkan bahwa beliau Nabi SAW bersabda, Afdalul a'malil hubbu fillahi wal bughdu fillah. Amal perbuatan yang paling utama ialah cinta kasih karena Allah dan marah karena Allah. Hadis rawahu Abu Hurairah. Di dalam hadis ini terdapat suatu isyarat atau petunjuk bahwa sungguhnya orang yang beriman itu harus mempunyai handai taulan yang dia cintai karena Allah Ta'ala, dan juga tentu ada orang yang membencinya atau memarahinya karena Allah Ta'ala sewaktu dia durhaka kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya seorang itu dicintai oleh karena suatu sebab, maka tentu dia benci atau dimarahi karena sebab yang berlawanan. Bahkan dia Allah itu adalah menjadi sasaran cinta dan marah. Akan tetapi kedua-duanya cinta dan marah itu terpendam di dalam hati. Hanya saja salah satunya akan muncul dikala menang. Sebab sewaktu rasa cinta itu menang, maka seseorang akan menampakkan perbuatan sebagaimana orang-orang yang bercinta kasih. Seperti mendekat dan mau memberikan persetujuannya. Yang demikian itu disebut pergaulan atau persaudaraan yang cinta mencintai. Dan dikala rasa marah itu menang, maka seseorang akan menampakkan tingkah laku sebagaimana orang-orang yang marah seperti jauh menjauhi dan perselisihan. Yang demikian itu dinamakan permusuhan. Kalau ditanyakan dengan jalan bagaimana rasa marah itu bisa ditampakkan, jawabannya adalah bahwa marah itu bisa ditampakkan tidak sunyi atau tidak terlepas dari dua kemungkinan. Ada kalanya dalam perkataan dan ada kalanya dalam perbuatan. Adapun yang dalam perkataan, maka kadang-kadang dengan tutup mulut atau diam dan tidak mau mengajak bercakap dan sekali waktu berkata keras sekali padanya. Adapun dalam perbuatan, maka ada kalanya dengan memutuskan usaha membantu padanya dan kadang-kadang dengan usaha jahat padanya. Atau mengagalkan segala maksudnya dalam sesuatu yang merusakkan dengan jalan laku durhaka. Bukan yang tidak membawa akibat. Ini apabila tampak daripadanya perbuatan durhaka dengan sengaja baik dosa besar maupun dosa kecil. Dan adapun perbuatan yang bisa diampuni yang telah diketahui juga bahwa dia pun menyesali perbuatan-perbuatan itu dan dia pun tidak terus-menerus melakukannya, maka yang lebih utama ialah mendiamkannya dan menutupinya. Terutama bila perbuatan itu sehubungan dengan jinayah atau perdata terhadap hakmu atau terhadap hak orang yang masih berhubungan dengan kamu. Maka berpaling daripadanya adalah lebih baik. Karena memaafkan kepada orang yang menganiayamu atau orang yang berbuat jahat padamu itu termasuk pribadi orang-orang yang benar atau mulia. Dan adapun orang yang berbuat aniaya kepada selain kamu dan mendurhaki Allah Ta'ala,
maka tidak berpaling daripadanya, yakni membiarkannya itu berarti suatu kebaikan padanya. Maka tidak baik apabila berbuat baik padanya, karena berbuat baik padanya itu berarti berbuat jahat pada orang yang dianiaya. Sedang orang yang dianiaya itu lebih utama dipelihara. Dan memperkuat hati atau menambahkan hati orang yang dianiaya adalah tindakan menentang pada orang yang berbuat aniaya. Maka itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada membesarkan hati orang yang dianiaya. Sungguh kami telah memperpanjangkan kalam dengan pertolongan Tuhan Allah Raja yang perkasa, yang maha mendengar terhadap yang terang dan yang samar. Baginya segala puji yang pertama maupun yang kemudian. Hadirin, hadirat yang dimuliakan Allah, dengan segala bentuk yang bisa saya sampaikan saat ini, mudah-mudahan dapat menambah hasanah ilmu kita dan dapat menambah hidayahnya Allah, dapat menambah hidayah kepada kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.